Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Komarudin selaku Wakil Kepala Sekolah SDI Al-Azhar 4, yang terhormat Bapak dan Ibu Guru SDI Al-Azhar 4, yang terhormat Ayah Bunda yang mana pada pagi hari ini insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, amin ya robbal alamin. Salawat serta salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kabar Ayah Bunda? Insya Allah sehat walafiat jasmani maupun rohani. Amin ya robbal alamin. Ayah Bunda, pada pagi hari ini saya selaku pimpinan dari SD Al-Azhar 4 ingin mensosialisasikan mekanisme pembelajaran tatap muka terbatas yang beberapa bulan atau beberapa pekan sudah kami sosialisasikan dari awal seperti apa kesiapan pembelajaran tatap muka, namun belum terrealisasi dikarenakan kita terbatas atau kita terikat oleh aturan dari Diknas maupun dari Dirat YPI Al-Azhar. Nah, berjalannya waktu, yaitu di tahun pelajaran ini PTM tahap pertama sudah mulai berjalan walaupun masih terbatas dan bahkan di off-kan beberapa waktu dikarenakan sesuatu hal. Untuk tahap kedua, alhamdulillah Al-Azhar 4 kita mendapatkan tatap muka terbatas tahap kedua yang akan dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober sampai nanti info selanjutnya. Nah, maka sebelum pelaksanaan tersebut kami akan mensosialisasikan seperti apa kesiapannya. Akan tetapi kami sudah mengirimkan informasi melalui pendaftaran murid yang ingin melakukan tatap muka terbatas. Di situ sudah dijelaskan SOP-nya, kesiapan sekolah, kesiapan murid, dan kesiapan SDM-nya. Seperti itu Ayah Bunda. Maka sekarang yang paling utama setelah kita mengetahui sarpras, kesiapan segala macam sudah terlaksana, tinggal bagaimana mekanisme pembelajaran yang akan kita lakukan. Lalu berapa lama untuk tatap muka terbatas ini? Kita akan mencoba trial itu per tanggal 4 sampai tanggal 8 Oktober terlebih dahulu. Maka selesai itu untuk tahap berikutnya akan dilakukan evaluasi oleh kami. Bagaimana, apakah berlanjut atau seperti apa yang akan dilakukan pekan keduanya. Baik Bapak dan Ibu, Ayah Bunda, saya akan sedikit menyampaikan yaitu kepada Ayah Bunda agar terlaksananya tatap muka ini, maka mari kita dukung support rencana ini semaksimal mungkin seluruh stakeholder agar mematuhi peraturan. Tanpa dukungan Ayah Bunda maupun stakeholder yang lainnya, tidak mungkin bisa berjalan dengan lancar. Ya. Nah, salah satunya di sini ada beberapa yang akan saya sampaikan, yaitu anak-anak nanti setelah sebelum itu kami akan periksa hasil pendaftaran berapa jumlah murid yang akan mengikuti tatap muka terbatas dan berapa murid yang PJJ. Jika kita sudah diketahui, maka kami akan melakukan sebuah atau peraturan.
bagi yang masuk. Kalau yang di rumah tentunya seperti biasa ya. Nah, pukul 6 itu gerbang masuk akan dibuka oleh security. Tentunya seluruhnya sudah sesuai dengan prokes. Murid datang ke sekolah itu pukul 7.00 sampai pukul 7.15. Andai kata ada yang terlambat sampai pukul 7.30, gerbang masih dibuka. Pengantar yaitu sampai pintu gerbang saja. Nah, tidak turun dari mobil ya ayah bunda. Jadi mohon maaf, tentunya pengantar juga harus menggunakan masker. Nah, semua itu masuk ke area sekolah menggunakan masker. Kemudian setelah anak turun akan disambut oleh security, dibukakan, lalu Ananda turun, maka akan disambut oleh guru piket untuk mengucapkan salam. Salamnya seperti ini ayah bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi salamannya tidak bersentuhan seperti ini. Mohon nanti ingatkan pada Ananda untuk mengucapkan salamnya seperti ini. Baik ya bunda. Setelah mengucapkan salam, nanti kami akan mengarahkan untuk mencuci tangan dengan sabun cuci tangan. Kemudian nanti dilap pakai tisu. Setelah lap pakai tisu, kemudian pakai hand sanitizer dan cek suhu. Apabila suhunya 37,5, maka akan kami dimasukkan ke tempat isolasi untuk istirahat terlebih dahulu. Apabila sudah turun, nanti ketika dicek lagi maka boleh masuk. Apabila tidak turun, kami akan menelpon orang tua kembali agar untuk dijemput. Seperti itu. Berikutnya, sekarang anak sudah selesai sampai cek suhu, sudah ditanya kesehatannya, masuk ke kelas. Untuk kelas tinggi, kelas 2 sampai kelas 6, maka itu berjalan menuju kelas masing-masing. Untuk kelas 1 nanti akan ada guru dampingnya untuk menjemputnya, karena kan kelas 1 belum begitu kenal ruangannya. Seperti itu ya ayah bunda. Nah, sudah sampai di kelas, walas sudah standby ada di dalam kelas untuk mengatur dan menyambut kedatangan muridnya, sehingga nanti langsung duduk sambil menunggu bel masuk seperti itu. Nah, bel masuknya seperti apa ya bunda? Yuk kita inikan lagi. Ketika bel masuk pukul 7.30 sampai pukul 8.00 itu adalah pembiasaan pagi, yang mana ada ikrar, ada tadarus, ada tahfiz, dan sholat duha. Nah, untuk rangkaian pembiasaan itu sudah diatur oleh walas dan guru dampingnya. Seperti itu, tentunya dengan pengawasan ketat. Pukul 8 sampai pukul 9.00 KBM tematik bersama walas dan guru dampingnya. Kemudian pukul 9.00 sampai pukul 9.10 murid seluruhnya istirahat di dalam kelas dan duduk di kursi masing-masing sesuai yang tadi. Kemudian diarahkan oleh wali kelas untuk mencuci tangannya dengan bergantian dan diawasi oleh OB yang sudah standby dari pagi berada di lantai masing-masing. Sehingga Ananda yang mau ke toilet, ada yang cuci tangan, itu semuanya terawasi oleh guru maupun OB yang sudah standby. Selesai cuci tangan, kemudian mereka makan. Setelah makan, sambil mungkin ada ya diskusi atau cerita-cerita dengan gurunya, maka pukul 9.10 atau 9.15 itu Ananda dipulangkan secara teratur dan sudah diatur oleh walas masing-masing. Nah, pukul 9 sampai pukul 9.30 itu adalah proses kepulangan.
Nah, Ayah Bunda, kebetulan di tanggal 4 sampai tanggal 7 Oktober ada pembagian BLP tengah semester. Maka itu kami mohon kepada Ayah Bunda patuhi jadwal yang kami akan berikan. Nah, seperti apa? Hari Senin kelas 1, 3, 5 yang masuk. Akan tetapi yang mendapatkan atau pembagian rapot tengah semester itu hanya kelas 1 dan 3 di hari Senin. Bagi murid yang mengikuti pembelajaran tatap muka atau masuk ke sekolah, itu rapotnya itu akan diberikan kepada Ananda saat di kelas, dimasukkan ke dalam tas. Maka Ayah Bunda terlebih dahulu 9:10 sudah standby untuk menjemput Ananda. Lalu bagaimana murid yang tidak datang ke sekolah? Maka yang melakukan PJJ diberikan waktu untuk pengambilan rapot secara drive-thru itu pukul 10.30 sampai pukul 12. Jadi Ayah Bunda jangan melewati atau jangan sebelum jam itu. Karena apa? Untuk menjaga terjadinya kredit ataupun kerumunan. Seperti itu ya Ayah Bunda. Jadi jelas ya, bagi untuk yang tatap muka dengan yang PJJ jamnya berbeda. Seperti itu. Nah, lalu pembelajaran yang tidak datang ke sekolah seperti apa? Sama, mengikuti jamnya, kegiatannya semua sama. Makanya namanya pembelajaran blended learning. Seperti itu ya Bunda, tentang mekanisme pembelajaran besok. Lalu guru mengajar itu adalah di tempat, tidak keliling, mohon maaf. Kenapa? Karena terbatas oleh alat. Nanti di depan Bapak Ibu guru itu sudah ada alatnya. Jadwal pembelajaran untuk tatap muka, nah ini perlu diingat-ingat lagi. Senin, Rabu itu khusus untuk kelas 1, 3, 5. Untuk Selasa, Kamis adalah untuk kelas 2, 4, 6. Jadi 2 hari tersebut terjadinya pembelajarannya tidak seperti hari-hari biasa. Mengikuti jam hanya sampai pukul 9. Nah, di luar hari tersebut pembelajaran online atau PJJ seperti biasa. Contoh hari Jumat. Hari Jumat itu adalah PJJ pure dari kelas 1 sampai kelas 6. Kalau hari Senin kelas 1, 3, 5 itu tatap muka, lalu kelas 2, 4, 6 ngapain? Belajar, tapi belajarnya online atau PJJ pure. Begitu Ayah Bunda ya. Nah, baik. Kemudian penentuan hari tatap muka ini diatur lebih lanjut. Kenapa? Disesuaikan dengan jumlah murid. Nanti Pak Kus akan menghitung berapa jumlahnya. Apabila per gridnya lebih dari 12 atau lebih dari 10, maka akan dibuat menjadi 2 sesi. Seperti apa 2 sesinya? Contoh, kelas 1A, kelas 1B, kelas 1C yang mendaftar masuk itu masing-masing kelas, per kelasnya ada 12. Maka akan kami bagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama adalah 6 orang untuk hari Senin, 6 orang lagi nanti hari Rabu. Seperti itu Ayah Bunda 2 sesinya. Otomatis per anak yang mendaftar tatap muka mendapatkan 1 pekan itu hanya 1 kali ketemu di sekolah. Sisanya adalah PJJ. Begitu ya. Begitu pula dengan kelas 2, 4, 6. Sama prosesnya seperti tadi. Dibagi, kalau lebih adalah akan dibagi menjadi 2 sesi. Pulang, mohon Ayah Bunda tepat waktu dan menjemputnya juga usahakan tepat waktu. Andai kata
terjadi keterlambatan penjemputan, mohon segera konfirmasi kepada wali kelas ya, agar kami mempersiapkan ananda tersebut. Nah, kemudian murid tiba di rumah nanti segera buka pakaian semuanya ini, dimasukkan ke dalam mesin cuci, sepatu dan tas ditaruh dulu di luar, baru disemprot disinfektannya. Nah, jadi biar lebih aman. Itu ya ayah bunda. Lalu jarak di sekolah, anak-anak nanti semua itu adalah ada jaraknya, sudah diberi tanda. Jadi jangan khawatir ayah bunda, kami pun khawatir, maka harus benar-benar prokesnya terjaga. Informasi, kantin selama PTM terbatas ditutup, tidak ada kantin. Antar jemput juga tidak ada. Jika ada murid yang terpapar atau guru yang terpapar yang mengikuti PTM, ini catatan, bagi murid atau ada stakeholder yang melakukan PTM ke sekolah terpapar, maka kami akan menghentikan pembelajaran selama 2 pekan. Begitu ayah bunda. Jadi kami hentikan dulu 2 pekan sampai benar-benar steril seperti itu ya, baru nanti kita akan buka kembali. Oh iya, bagi ayah bunda ananda yang telah melakukan perjalanan luar, jangan dulu masuk, lebih baik di rumah dulu ikutin PJJ. Jadi biar aman ya, biar semuanya kita aman sehat gitu ya. Dan catatan, setiap hari nanti mekanisme penyemprotan segala macam prokes di sekolah, sepulang ananda semua kelas akan dibersihkan kembali dan akan disemprot, kemudian dikunci untuk pembelajaran besoknya. Jadi ayah bunda seperti itu ya, pembelajaran atau mekanisme kegiatan pembelajaran untuk tahap 1 atau pekan pertama. Pekan kedua nanti mungkin saja kalau hasil evaluasinya bagus, tidak ada efek apapun, mungkin waktunya yang akan ditambah. Yang pekan pertama pukul 9, nanti pekan keduanya mungkin bisa seperti PJJ, seperti itu waktunya. Nanti dievaluasi lagi, lebih bagus lagi, nanti mungkin akan ada perubahan lagi. Nah, itu ayah bunda semuanya, seluruh stakeholder yang hadir di sekolah wajib mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih ayah bunda atas perhatiannya. Mohon betul-betul persiapkan. Bagi yang mau masuk, yakinkan diri, pastikan ananda itu kita siap semuanya. Kalau bunda hanya ragu atau bimbang, lebih baik ikut dulu di PJJ saja. Seperti itu. Karena ayah bunda pasti akan bertanya, ya. Nah, bagaimana ini itu kami sudah menjelaskan dan kesiapannya seperti itu. Apabila ayah bunda bimbang dan ragu, lebih baik ayah bunda ambil yang PJJ. Seperti itu. Lalu ayah bunda ada yang bertanya lagi, wajibkah? Ini sudah dijelaskan di dalam SOP. Tidak wajib. Seperti itu ya, karena memang sudah ada di SOP juga, di surat edaran sudah yang kami berikan di Google Form itu. Nah, itu semua semoga kita bisa berjalan dengan lancar, sehat, selamat, sukses. Sehingga ayah bunda semuanya kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih ayah bunda. Itulah penjelasan mekanisme pembelajaran tatap muka. Semoga ini adalah bermanfaat dan membuka bapak, ibu, atau ayah bunda yang ingin melakukan tatap muka. Jika belum berkenan, silahkan ikuti yang PJJ. Baik, terima kasih semuanya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang jelas, kurang dipahami. Silahkan untuk bertanya yang sudah ada kontak personnya ya, yang sudah sering di-share oleh Pak Kus ya dari pihak TU. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.